Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Rizky. Terima kasih saya ucapkan telah menyediakan waktunya untuk bersedia diwawancarai untuk tugas BK saya yang telah saya konfirmasi di WA kemarin, yaitu wawancara tentang beberapa pertanyaan terkait penyelenggaraan BK di sekolah. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arya Rivaldi Putra dengan NIM 22046083 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Sebelumnya saya memohon kepada Pak Rizky untuk terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Baik, Ananda Arya, perkenalkan nama Bapak Rizky Ramadhani, SPD. Bapak merupakan lulusan dari Universitas UIN Syekh Syamil Jambe di Bukit Tinggi dan sekarang sedang melanjutkan kuliahan di S2 di UIN Syekh Syamil Jambe Bukit Tinggi. Eh, Mungkin itu untuk perkenalan Bapak Arya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya untuk pengenalan diri. Baik saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin kita masuk ke dalam wawancaranya ya Pak. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu sebagai seorang guru BK, bagaimana peran guru BK dalam melayani peserta didik atau seorang konsili, Pak? Iya, iya. Jadi gini Ananda Arya, guru BK ini dalam melayani peserta didik atau konseli sangat penting. Nah, kami bertugas memberikan layanan bimbingan konseling dan konseling yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kami membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, mengembangkan potensi dirinya, mengatasi masalah, dan merencanakan masa depan mereka ke depannya. Nah, itu merupakan peran guru BK dan untuk melayani peserta didiknya gitu, Arya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Bisa saya simpulkan bahwasanya peran guru BK ini yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selain itu, guru juga membantu untuk mengembangkan potensi diri mereka, mengatasi masalah, dan merencanakan masa depan mereka. Baik, Pak. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu dalam fungsi penyaluran, bagaimana seorang konselor bekerja sama dengan pendidik lainnya untuk menyarankan jurusan yang tepat kepada peserta didik. Nah, jadi fungsi penyaluran ini kami bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas untuk mengumpulkan informasi tentang minat, bakat, dan kemampuan akademisi peserta didik. Nah, kami juga melakukan tes terlebih dahulu, anak Arya. Melakukan tes minat, bakat, serta diskusi dengan peserta didik dan orang tua untuk membantu mereka memilih jurusan yang mereka sukai. Nah, gitu, anak Arya. Eh, jadi bisa saya simpulkan bahwasanya untuk eh, melakukan fungsi penyaluran ini, guru BK itu berperan untuk terlebih dahulu mengetahui minat dan bakat dari peserta didik tersebut dengan melakukan tes dan berdiskusi dengan peserta didik. Baik Pak, terima kasih untuk Hmm. jawabannya. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, yaitu eh, bagaimana agar keberadaan dan posisi guru BK di sekolah bisa berfungsi dengan optimal, Pak? Ah, untuk mengoptimalkan fungsi guru BK ini ada beberapa yang perlu, Arya. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus memiliki ruang konseling yang nyaman dan privat. Yang kedua, kita perlu mendapat dukungan dari kepala sekolah, staf, pengajar, dan lainnya. Dan juga penting memiliki jadwal yang memungkinkan akses mudah bagi peserta didik. Yang selanjutnya itu perlu juga terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesi kita. Jadi itu perlu kita latih juga area untuk mengembangkan potensi diri kita sebagai guru BK. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa sedikit saya simpulkan.
bahwasanya guru BK itu perlu yang pertama itu memiliki ruang konseling yang nyaman dan privat agar dapat terlaksananya bimbingan dengan baik dan efisien. Selanjutnya itu memiliki jadwal yang memungkinkan akses yang mudah bagi peserta didik dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesi. Baik Pak. Lanjut untuk pertanyaan keempat. Terkait dengan prinsip BK, bagaimana guru BK menangani masalah individu seorang konseling? Oke, dalam dalam menangani masalah individu, konseli itu ada beberapa yang harus kita utamakan. Yang pertama menjaga kerahasiaan, yang kedua mendengarkan dan dengan empati, yang ketiga itu menggunakan teknik konseling yang sesuai. Seterusnya membantu konseli menemukan solusi mereka sendiri yang masalah mereka hadapi itu. Selanjutnya itu merujuk ke ahli lain jika diperlukan ya kita berikan rujukan ke ahli yang lain. Begitu Ananda. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Di sini bisa saya sedikit simpulkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan karena ini penting untuk meningkatkan kenyamanan. Yang kedua itu mendengarkan dengan empati, mendengarkan dengan perasaan agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga itu menggunakan teknik konseling yang sesuai karena teknik itu harus sesuai dengan permasalahan yang konseling hadapi. Selanjutnya yaitu membantu konseling menemukan solusi dengan cara mereka sendiri dan selanjutnya itu merujuk ke ahli lain jika diperlukan. Baik Pak, lanjut untuk pertanyaan kelima. Bagaimana guru BK menjamin dan menjaga kerahasiaan data konseling? Em, untuk menjamin kerahasiaan data konseling ini, kita perlu ada juga poin-poinnya, yaitu menyimpan catatan konseling di tempat yang aman dan terkunci, agar data tersebut tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang kedua, tidak membicarakan masalah konseling tersebut dengan orang lain tanpa izin. Yang ketiga itu juga menjelaskan batas-batas kerahasiaan kepada konseling. Terus menggunakan kode etik profesi sebagai panduan. Itu merupakan kita memberikan jaminan kerahasiaan kepada konsumen. Uh, Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Di sini bisa saya simpulkan untuk menjamin kerahasiaan data konseli, seorang konselor itu menyimpan catatan konseling di tempat yang aman dan terkunci untuk menjaga keamanannya. Selanjutnya tidak membicarakan masalah konseli dengan orang lain tanpa izin, menjelaskan batas-batas kerahasiaan kepada konseli dan menggunakan kode etik profesi sebagai panduan. Baik Pak, lanjut untuk pertanyaan keenam. Bagaimana guru BK membekali peserta didik untuk menghadapi dunia pekerjaan? Untuk membekali peserta didik ini untuk menghadapi dunia kerja. Nah, kita perlu memberikan informasi tentang berbagai profesi, perlu dan peluang karir. Terus mengadakan tes minat mereka kemana, bakat mereka apa. Itu perlu kita ketahui terlebih dahulu. Dan juga kita perlu mengajarkan keterampilan. Keterampilan itu yang keterampilan dasar untuk terjun ke dunia kerja. Dan juga kita mengajarkan keterampilan untuk menulis CV dan wawancara kerja. Nah, ketika konseli tadi sudah masuk ke dunia kerja, tentu mereka dengan pengalamannya yang memiliki pengalaman wawancaranya, tentu akan lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga kita mengundang praktisi dari berbagai bidang untuk berbagi pengalaman kepada konseli kita agar mereka mendapatkan pengalaman dari orang-orang yang sudah terpercaya dan masuk ke dalam dunia kerja tersebut. Begitu Ananda Arya. Baik Pak, bisa saya pahami bahwasanya untuk membekali peserta didik ini dalam dunia kerja ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang konselor. Yang pertama memberikan informasi tentang berbagai profesi dan peluang karir. Selanjutnya mengadakan tes minat dan bakat, mengajarkan keterampilan seperti menulis CV dan wawancara kerja, serta mengundang praktisi dari berbagai bidang untuk
berbagi pengalamannya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru BK memberikan pelayanan informasi agar peserta didik dapat mengambil keputusan yang tepat? Nah, untuk kita memberikan layanan informasi ini agar peserta didik ini dapat mendapatkan informasi dengan tepat itu, yaitu kita harus menyediakan dulu informasi yang akurat dan terkini. Nah, dan kita menggunakan berbagai media seperti papan informasi, brosur, prestasi. Nah, kita juga mengadakan seminar dan workshop. Dan kita juga membantu peserta didik ini menganalisis informasi dan membuat keputusan. Jadi informasi tadi jangan sampai ditelan mentah-mentah oleh peserta didik. Nah, tentunya kita berikan juga peserta didik ini pengetahuan untuk mengelola informasi terlebih dahulu sehingga mereka bisa mengambil keputusan terhadap informasi tersebut. Nah, begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Langsung saja untuk pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana guru BK memberikan pertolongan atau solusi terhadap satu kasus yang berat yang dihadapi oleh konseli atau seorang peserta didik, Pak. Baik, mohon maaf Anandaria, tadi jaringan Bapak sedikit lelet. Tadi pertanyaannya mengenai kasus berat ya? Betul? Ya, ya betul Pak. Nah, untuk menangani kasus berat ini kita perlu melakukan asesmen yang mendalam. Jadi kita kaji dulu kasusnya, kita cari tahu dulu kasusnya ini bagaimana. Nah, dan kita juga berkonsultasi dengan guru-guru lain, dengan rekan-rekan Bapak juga di sini kan. Kita juga beberapa tim itu juga berkonsultasi. Biasanya kalau untuk menangani kasus berat ini memang bukan satu guru BK aja yang mengerjakannya. Jadi kita juga berkonsultasi sama kawan-kawan yang lain yang sama-sama di sini untuk menangani kasus siswa tersebut. Nah juga kita uh, apa namanya dengan rekan-rekan sejawat itu atau supervisor lah namanya di sini ya. Dan juga kita melibatkan orang tua siswa atau wali siswa tersebut jika itu diperlukan. Nah ya selanjutnya kita juga merujuk ke ahli lain. Tentu kasus yang itu sudah berat sekali tentunya ya. Juga bisa kita menggunakan psikolog atau psikiater jika masalah itu di luar kompetensi kami sebagai guru BK. Ada juga kita melakukan follow up ini. Kita lakukan follow up kepada siswa dan juga kita evaluasi secara berkala. Nah, begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusi ini lebih lanjut? Uh, Baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir tadi bisa saya simpulkan bahwasanya untuk kasus yang berat, guru BK itu terlebih dahulu melakukan asesmen yang mendalam, mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya berkonsultasi dengan rekan karena masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh seorang guru BK. Selanjutnya melibatkan orang tua atau wali jika diperlukan, merujuk ke ahli lain seperti psikologi, psikolog, psikiater, jika masalah tersebut di luar kompetensi seorang guru BK. Selanjutnya melakukan follow up dan evaluasi secara berkala. Baik Pak, mungkin hanya 8 pertanyaan yang saya tanyakan dan itu semua sudah terjawab. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas pada Bapak telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Nanda Arya. Semoga tugas perkuliahannya dapat berjalan dengan lancar, kuliahnya dapat berjalan lancar ya. Semoga Anda juga cepat tamat kuliah dan juga mengabdi kepada masyarakat. Begitu Nanda Arya ya. Ya, Bapak pamit dulu ya. Assalamualaikum